manusiawi yang namanya, karena kenapa orang manusia itu mempunyai sifat ragawi atau yang namanya ego dan nafsu ya, makanya karena roda kehidupan ini berputar dengan cakra. Bumi ini berputar ya Mas. Nah, roda cakra ini, maka dibilang batara cakra. Nah, dengan adanya roda kehidupan maka terciptanya waktu dan ruang. Nah, kan? Nah, akhirnya ruang itu menyebabkan hawa panas. Nah, panas itu akhirnya mempunyai keinginan. Karena waktu ini suatu harapan. Waktu kan menciptakan harapan. Nah, harapan ini akan bisa diseimbangkan nggak? Kalau harapan terlalu berlebihan, akhirnya timbullah kemurkaan. Ya. Ketika pemanasan dalam diri kita, hawa panas ini, kita tidak bisa mengontrol, maka timbullah angkara. Ya. Maka disatukan batara kala dan duga itu adalah angkara murka. Sasmitanya seperti itu, sanipo. Nah, makanya kan bumi ini berputar menghasilkan ruang dan waktu. Nah, ketika kita berada di sisi itu, di tengah-tengah itu, kita masih, setidaknya kita sudah bagian dari pengejawatan Sang Maha Tunggal itu sendiri. Maka dibilang dalam masalah ini adalah putra Allah. Nah, itu mula orang salah nek saya Siti Jenario ingsun sejatine Gusti. Mula dalam Jawa sejatine ora ana pangeran sing ana ingsun. Ingsun ingkang sing iso madangi jagat, sing iso bae purbaning jagat. Purba itu adalah kedamaian, ketentraman itu sendiri. Nah, ketika kita bisa menciptakan kedamaian itu, ketentraman, disitulah dununge Gusti. Monggo diarani dununge Gusti itu ana ning katentramane ati. Iya kan? Nah, ini ketika orang kehilangan ketentraman, dia telah kehilangan Tuhannya sendiri. Nah, makanya kelimanya adalah istilahnya jati diri, ingsun sejati. Makanya ketika orang bisa ojo nanding sari, ojo orang ukur sari, bisa topo sari, mawas diri, akhirnya bisa menemukan jati diri. Jadi dibilang ngulat sariro. Ngulat kan melihat. Ngulat kan melihat. Sariro kan awakku ingsun. Lah, ketika kita melihat diri kita sejati yang dinamakan di dalam pewayangan, ketika Bima menemukan Diworujinya yang ujungnya sama tapi kecil. Nah, itu adalah orang yang sudah itu tadi bisa mulat sariro. Ketika kita sudah bisa mulat sariro, itu berarti kita sudah menemukan hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati. Makanya kan urip sejati nih, urip kan sejati. Ya kan? Makanya kan itulah kenapa ada perjanjian yang sabdo palona ya gendong itu, ya itu kembalinya ajaran-ajaran seperti itu sudah nggak tahu kemana gitu kan. Dikembalikan lagi. Banyak orang mengunggulkan tentang ini itu, tapi istilahnya gini, kosong nyaring bunyinya kan gitu kan. Ya banter suara nih ini jero nih rano apa-apa nih kan gitu kan. Itu makanya kuwi. Makanya kan hidup itu kita ya itu tadi. Zaman sekarang hanya untuk menuruti kebutuhan raga. Gitu, kebutuhan jiwa itu nggak tahu, nggak dipedulikan gitu kan. Dengan makanya kan perlu kebangkitan spiritual, perlu pengejawantan dari leluhur dulu menyawiji marang anak cucu-cucunya sekarang. Tujuannya untuk seperti itu. Untuk apa? Untuk keseimbangan alam. Keseimbangan alam ini harus dibangun dari diri kita semuanya, penghuni manusia, penghuni bumi ini. Ya kan? Ketika alam tercipta keseimbangan, maka tergantung pada keseimbangan penghuninya sendiri. Karena apa? Bumi ini menjadi kayak gini karena ulah siapa? Apa ulahnya monyet ya juga enggak, iya kan? Apa ulahnya kucing ya orang kan? Tapi ulahnya manusia kan? Nah, gitu. Makanya manusia itu kakean karep. Manusia itu kakean gaya, kebanyakan gaya. Ketika gaya itu akan beriringan dengan tekanan. Gitu. Wong nek kakean gaya, nek kakean tenang, akhirnya kakean tekanan. Iya, karena apa? Kenapa tertimbulnya gaya? Ini pakaian karep. Banyak karsa itu tadi, akhirnya banyak gaya.
yang inilah, yang itulah. Aku harus ini, harus itu, harus banyak ini, berharap dan nggak ada bertumpuk-tumpuk habisnya, dan akhirnya nggak ada habisnya, terus menggali terus harapan Stres itu. Harapan satu ingin lagi, harapan satu ingin lagi, terus sampai puas, nggak ada puasnya manusia. Ya. Maunya awalnya jadi orang miskin, jadi orang kaya, setelah orang kaya pengen jadi apa lagi kan gitu kan. Nah, itulah suatu manusia itu sudah menemukan Tuhannya sebenarnya, tapi ingin beranggapan sebagai Tuhan, seakan-akan dunia itu mau dikuasai sendiri. Itu yang terjadi di dunia sekarang. Contohnya, manusia ingin bikin matahari sendiri. Nah, itu sudah kelewat. Nah, itu sebuah bagian dari ini, nanti akan menjadi, ya negara mana itu akan menjadi, ya, negara mana yang begitu itu akan mendapat sanksi dari sang semesta. Ulah manusia ini seakan-akan ingin melebihi kuasa Tuhan. Ya, lihat saya saja nanti, bagi negara manapun yang mempunyai rasa keakuan dirinya sebagai penguasa, yang terjadi ya nggak tahu nanti. Karena 2023 ini adalah angka 2023, kalau jumlah berapa? 9 ya. Kalau itu tanggal 1 Januari. Kalau 1 Januari 2023 kan 9. Kalau 2023 ya berapa di jumlah? Iya 9 toh. 2 tambah 2 4 tambah 3 4 tambah 2 dong. Kan 2023. 2 oh 03. 2023. 2 tambah 2 kan kosongnya radio. Oh iya. 7 kan. Nah, angka 7 itu adalah betul gitu loh, sing ya itu tadi, yitno yuwono leno keno. Siapa yang hati-hati akan selamat, siapa yang tidak hati-hati ya akan celaka. Iya. Itu tahun 2023. Nah, keliling dialami oleh alam itu sendiri, karena alam sedang ingin mencari keseimbangan. Reflektivitas alam itu sendiri mencari titik nyaman. Nah, otomatis kalau alam ini mencari titik nyaman kan mesti ada yang gerak kan. Betul sekali. Nah, ketika ada yang gerak ini, nah digerakkan ya airnya. Tahu maksudnya? Iya. Bencana, alam ini melakukan sebuah bencana untuk melakukan suatu keseimbangan melalui faktor terbesarnya adalah air. Air ya. Nah, itu 2023 itu ya itu tadi baru mau mendekati aja sudah kejadian kemarin, apalagi besok kan gitu kan. Loh, ini bukan ramalan loh. Ini kita melatih kayak gini, fungsinya orang spiritual itu kita bisa mendeteksi sinyal-sinyal seperti itu. Kalau Jawa nek diarani ngerti sak durunge wirarah itu kan kita mengerti. Oh, ada deteksi. Gitu. Memang kayak gitu. Kalau boleh tahu Mas Dino, seperti panjenengan. Nah, itu tanda-tandanya seperti apa sih? Sinyal-sinyalnya. Gini. Mengetahui kinerja indera. Indera kita kan ada 5 nih. Ya kan? Nah, setiap indera itu kan banyak sarafnya ini. Gitu. Mata nek dituruk kok lara banget, Mas. Gitu. Kuping nek dirok-rok ya lara banget, kendangane iki lho. Terus senggol mak aduh gitu kan. Hidung ya nek jenengan di gulu hidung ditarik lara banget. Nah, itu. Pasti ya karena itu tempat indera. Karena indera itu di dalam indera manusia itu kan setiap dari 5 indera kan, bahkan di sini jenengan nek dikok ini ditusuk lara ya, Mas. Nah, indera pusat-pusat indera itu kalau terdapat berbanyak saraf, dan saraf itu bisa merasakan sesuatu sakit dan tidaknya tubuh ini. Iya kan? Karena peka banget, nah gitu kan. Iya. Nah, ini itu gunanya apa? Itu untuk merespon rangsangan yang masuk dari luar tubuh. Nah, ketika kita bisa menaikkan vibrasi kita, frekuensi kita, orang akan cenderung punya indera keenam. Ya kan? Karena ada peningkatan level kepekaan itu sendiri. Nah, kepekaan apa? Hasiatnya itu, peningkatan hasiatnya itu hertz itu kan naik. Ada peningkatan frekuensi itu bisa membaca gelombang frekuensi getaran. Nah, getaran ini bisa menangkap sinyal-sinyal yang tidak mudah diterima oleh mata lahir, hidung lahir, telinga lahir. Karena penciuman yang non lahir itu juga ada
penglihat, makanya dibilang mata batin. Ya. Makanya orang sudah akhirnya bisa mengenal indera keenam. Lebih dalam lagi, lebih lembut lagi, karena semakin kita menembus partikel yang semakin lembut itu otomatis kan kita butuh frekuensi yang jauh lebih besar. Ya kan? Makanya kan semakin tinggi frekuensi, kenaikan frekuensi seseorang, maka akan semakin bisa mendeteksi sesuatu yang semakin lembut. Nah, akhirnya ada peningkatan dari indera keenam ke indera ketujuh. Nah, makanya kan di dalam tubuh manusia itu kan ada tujuh lapisan. Lapisan zat, ya kan, lapisan ion, ya kan, lapisan atom, gambarannya gitu. Lapisan kuak, anti kuak, boson. Nah, semakin lembut, semakin lembut, semakin lembut. Nah, indera enam itu baru level ion. Untuk melihat atom kita harus mempunyai indera ketujuh. Semakin lembut tinggi lah, indera ketujuh itu frekuensinya lebih tinggi. Nah, itu untuk membaca lapisan yang ada di dalam diri kita. Nah, lapisan itu ada dua. Di dalam diri kita ada 7 lapisan. Di jagat semesta itu juga ada 7 lapisan yang namanya dimensi. Nah, dimensi. Dari orang Jawa ngarani, orang zaman orang leluhur kita dulu itu nggak tahu namanya dimensi. Lihatnya, ngertinya kan langit cap itu. Artinya itu 7 dimensi itu tadi.